dalam arti mempersekutukan Tuhan dengan menjadikan sesuatu sebagai objek pemujaan atau tempat menggantungkan harapan dan dambaan, termasuk dalam kategori kufur, karena perbuatan tersebut mengingkari kemahakuasaan dan kemahasempurnaannya. Syirik adalah muara dari berbagai kejahatan dan penyelewengan. Syirik juga merupakan rusaknya pikiran atau tingkah laku. Syirik pada hakikatnya adalah ucapan atau akidah tanpa ilmu. Dalam surah An-Nisa ayat 48 dijelaskan bahwa pembagian syirik dibagikan kepada 6 macam, yaitu syirik al-istiqlal, yaitu menetapkan pendirian bahwa Tuhan itu ada dua dan keduanya bebas bertindak sendiri-sendiri. Seperti syiriknya orang Majusi atau penyembah api. Menurut mereka Tuhan itu dua. Pertama, Ahura Mazda, Tuhan dari segala kebaikan, dan Ahriman, Tuhan dari segala kejahatan. Syirik at-tab'id yaitu menyusun Tuhan terdiri dari beberapa Tuhan, sebagai syiriknya orang Nasrani. Syirik at-takrib yaitu beribadat memuja kepada yang selain Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, sebagaimana syiriknya orang jahiliyah zaman dulu. Syirik at-taklid yaitu memuja beribadat kepada yang selain Allah Subhanahu wa Ta'ala karena taklid kepada orang lain. Syirik al-asbab yaitu menyandarkan pengaruh kepada sebab-sebab, biasanya sebagaimana syiriknya orang-orang ahli filsafat dan penganut paham naturalis. Syirik al-agrab yaitu beramal bukan karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pembagian syirik secara kuantitas dapat dibagi 3, yaitu syirik uluhiyah, yaitu menyekutukan Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam arti meyakini adanya Tuhan selain Dia sebagai pencipta alam semesta. Syirik rububiyah yaitu menyekutukan Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam arti meyakini adanya Tuhan selain Dia sebagai pelihara dan pengatur alam semesta. Syirik ubudiyah yaitu menyekutukan Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam arti meyakini adanya Tuhan selain Dia sebagai yang disembah. Dengan kata lain, seseorang menyembah Allah Subhanahu wa Ta'ala sekaligus menyembah tuhan-tuhan lain. Sementara secara kualitas syirik dapat dibagi menjadi 2, yaitu syirik besar al-syirik al-akbar, yaitu meyakini adanya Tuhan selain Allah Subhanahu wa Ta'ala disebut syirik besar karena menyatukan Tuhan secara keseluruhan. Begitu besarnya sehingga dosa pelaku syirik ini tidak diampuni Allah. Secara teologis, tidak semua orang musyrik disamakan dengan kafir, karena di antara mereka ada yang tetap percaya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak sama dengan orang kafir yang sebenarnya, namun karena dosa-dosanya tidak diampuni Tuhan, maka di akhirat ia akan masuk neraka. Yang kedua yaitu syirik kecil atau al-syirik al-akbar, yaitu melakukan sembahan bukan karena Allah Ta'ala, tetapi karena manusia. Misalnya seseorang melaksanakan sholat bukan karena Tuhan, tetapi karena manusia, agar disebut alim. Dalam Islam, syirik bentuk ini disebut juga dengan riya. Disebut syirik kecil karena menyatukan Tuhan hanya dalam beribadah. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nandia Jafar. Di sini saya akan menjelaskan bentuk-bentuk syirik. Bentuk-bentuk syirik itu ada 3. Yang pertama sihir, yang kedua menyembah kuburan, dan yang ketiga tahayul. Yang pertama sihir. Sihir adalah tindakan kufur dan termasuk 7 dosa besar yang membinasakan. Sihir mengakibatkan bahaya dan tidak bermanfaat. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman yang artinya mereka mempelajari sesuatu yang mencelakan dan tidak memberi manfaat kepada mereka. Quran Surat Al-Baqarah ayat 112. Yang kedua, menyembah kuburan. Menyembah kuburan berarti meyakini bahwa para wali yang telah meninggal bisa memenuhi kebutuhan dan menyingkirkan musibah, serta memohon pertolongan dan bantuan kepada mereka.
Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman yang artinya, "Dan Rabbmu telah memerintahkan agar kamu jangan menyembah selain Dia." Quran Surat Al-Isra ayat 23. Yang terakhir, tahayul. Tahayul adalah menganggap mendapati kesialan karena hewan, seseorang, atau suatu tempat, dan itu termaksud syirik karena pelakunya bergantung pada selain Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan keyakinan mendapat bahaya dari makhluk yang tidak mempunyai manfaat atau mudarat untuk dirinya sendiri. Sekian, terima kasih.